Halo semua, selamat datang kembali di channel House Coding. Di video kali ini kita akan membuat choose scene. Choose scene adalah dimana kita akan memilih beberapa pilihan dari sebuah pertanyaan. Misal di sini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan seterusnya. Oke, langsung saja buka kembali Unity kalian. Pada folder assets, lalu folder script, lalu folder scriptable object, kita membuat script baru dengan nama choose scene. Double klik. Lalu untuk sistem collectionnya kita hapus. Lalu untuk mono behaviornya kita ganti menjadi game scene. Untuk metode start dan update-nya kita hapus. Di dalam sini kita buat public string question. Lalu di bawahnya public list choose label dengan nama labels. Lalu di bawahnya system dot serializable public struct choose label. Kita buat teks area 1, spasi 1 public string text. Di bawahnya public story scene next scene. Karena ini adalah scriptable object, maka kita membuat create asset menu, file name, new choose scene, menu name, data / new choose scene. Di bawahnya kurung siku system dot serializable. Save. Buka kembali Unity-nya. Lalu pada folder data, di sini kita buat folder baru dengan nama choose scene, spasi scene. Lalu di sini kita buat data new choose scene. Misal di sini choose scene 1, pilih jalan. Questionnya jalan mana yang ingin dilalui. Misalnya jalan utama. Nanti next scene-nya akan ke jalan utama pada story scene. Lalu yang kedua, misalnya jalan pintas melalui taman. Ntar next scene-nya bisa pilihan lagi atau bisa langsung ke story scene. Pada story scene kita buat data story scene, misalnya 1.1 itu jalan utama, isi scene-nya apa, lalu buat data lagi story scene 1.2 jalan pintas melalui taman. Nah, ini nanti kita isi background dan next scene-nya dan juga sentence-nya sama seperti story scene biasa. Kembali ke choose scene. Di sini kita drag next scene-nya atau bisa diklik tombol tambah ini lalu pilih. Nah, setelah itu pada kanvas klik kanan UI image, beri nama choose panel. Di sini aku udah membuat GUI-nya, link ada di deskripsi. Buka folder resources,
lalu GUI, kita drag gambarnya ke folder GUI. Seleksi keduanya, lalu untuk filternya kita ganti point dan compressionnya none. Klik play. Kembali ke choose panel, game object, ganti image-nya menjadi choose panel. Ubah ukurannya menjadi 1200 800. Lalu di bawahnya tambahkan canvas group. Lalu pada panel kita buat teks dengan nama question text. Pada kotak sini tekan Alt Shift, pilih yang top stretch. Lalu untuk height-nya 100. Lalu misalnya ini adalah pertanyaan. Lalu kita ganti fontnya dengan Comic New, bold, font size nya 45. Lalu untuk colornya kita samakan dengan biru ini. Lalu pada alignment kita center dan juga middle. Setelah itu pada choose panel klik kanan, create empty. Lalu pada kotak ini tekan Alt Shift, lalu pilih yang pojok kanan bawah. Lalu untuk topnya kita kasih 100 sesuai dengan height si question text ini. Lalu ini kita ganti namanya dengan choose spasi button spasi list. Lalu kita ada di komponen vertical layout group. Untuk child alignmentnya kita ganti upper center. Lalu pada choose button list klik kanan, UI image, kita beri nama choose spasi button. Image nya kita ganti dengan choose button. Lalu untuk width-nya kita kasih 800 dan height-nya 100. Lalu di sini kita ada di komponen button. Lalu pada choose button klik kanan, UI text mesh pro. Beri nama choose label text. Pada bagian kotak sini tekan Alt Shift, pilih yang pojok kanan bawah. Lalu misalnya ini adalah jawaban. Lalu kita ganti fontnya dengan Comic New, lalu bold. Untuk alignmentnya middle center. Buka folder script, lalu folder controller. Di sini buat script baru dengan nama choose controller. Lalu buat script baru lagi dengan nama choose button controller. Kita buka dulu yang choose button controllernya. Kita hapus system collection dan genericnya. Lalu di bawahnya using Unity Engine .ui. Di bawahnya lagi using TM Pro. Lalu di atas function start kita buat serialize field, private text mesh pro GUI, choose label text. Di bawahnya lagi private story scene. Di bawahnya lagi private choose controller. Di bawahnya lagi
private button. Lalu pada start button sama dengan get component button. Lalu di bawahnya button titik on click titik add listener on click choose button. Ini adalah function yang akan kita buat nanti. Lalu metode update nya kita hapus. Private void on click choose button. Di dalamnya choose controller titik perform choose. Ini adalah function yang akan kita buat nanti pada script choose controller. Lalu diisi dengan storage. Di bawahnya public void setup choose scene titik choose label spasi label koma spasi choose controller spasi choose controller kurung kurawal enter. Story scene sama dengan label titik next scene ini koma choose label text titik text sama dengan label titik text. Di bawahnya this titik choose controller sama dengan choose controller di koma. Lalu kita akan membuat perform choose method pada script choose controller. Buka script choose controllernya. Untuk collection dan juga generiknya kita hapus karena tidak dipakai. Lalu tambahkan using empro. Di bawahnya serialize field private text mesh pro UGUI question text ini koma. Di bawahnya serialize field lagi private game object button list. Di bawahnya lagi serialize field private choose button controller choose button prefab. Lalu di bawahnya serialize field lagi private game controller lalu di bawahnya lagi private animator spasi animator. Pada method start kita isi dengan animator sama dengan get component animator. Lalu untuk metode update nya kita hapus. Lalu kita buat metode public void setup choose diisi dengan choose scene spasi scene kurung kerawal. Lalu destroy labels. Ini adalah metode yang akan kita buat nanti. Lalu di bawahnya animator titik set trigger show. Nanti juga kita akan membuat animasinya. Lalu di bawahnya kita buat question text.text sama dengan scene.question. Lalu buat for i sama dengan 0, i lebih kecil dari scene.labels.count. Choose button controller new choose
button sama dengan instantiate choose button prefab titik game object, koma button list titik transform titik get component choose button controller. Lalu di bawahnya new choose button titik setup diisi dengan scene titik labels kurung siku i koma this. Lalu di bawahnya kita buat public void perform choose diisi dengan story scene kurung berawal game controller titik play scene di bawahnya animator titik set trigger hide. Lalu di bawahnya private void destroy labels diisi dengan for each transform child transform diisi dengan button list titik transform. Lalu destroy child transform titik game object. Jadi untuk destroy labelsnya ini, yang ini adalah destroy labels yang ini. Buka kembali Unity-nya. Pada game object choose button, kita ada di komponen choose button controller. Lalu untuk choose label textnya kita drag ke sini. Lalu buka folder prefabs, kita drag choose buttonnya ke dalam sini. Lalu untuk choose button ini kita hapus. Kemudian buka game object choose panel, ada di komponen choose controller. Untuk question text kita isi dengan question text. Lalu button list isi dengan choose button list. Lalu untuk choose button prefab, buka folder prefab, lalu drag choose button, dan yang terakhir game controller kita drag canvas. Setelah itu buka animation, lalu seleksi choose panelnya, kita create. Pada animation kita buat folder baru dengan nama choose panel. Kita isi dengan show dulu. Kita nyalakan rekamannya. Kita nolkan terlebih dahulu, matikan interactable dan juga block request-nya. Lalu pada frame ke 60 alpanya kita 1, interactable dan block request-nya juga kita checklist. Lalu kita matikan, buat animation baru dengan nama hide. Rekam. Pertama alpanya kita nolkan dulu, lalu kita kembalikan menjadi 1. Untuk interactable dan juga block request-nya kita matikan. Lalu pada frame ke 60 alpanya kita nolkan. Lalu untuk interactable dan block request-nya kita matikan juga. Jadi untuk alpanya 1, interactable dan juga block request yang tidak dicek pada frame ke 0, dan frame ke 60 alpanya 0, interactable dan juga block request yang kita uncheck juga. Matikan, buka folder animation, lalu folder choose panel. Untuk hide kita matikan loop time nya dan juga show nya.
Kemudian buka choose panel, lalu ke bagian animator, double klik. Buat state baru, klik kanan create state empty, lalu pada new state klik kanan set as layer default state. Lalu pada new state kita buat transisi, klik kanan make transition ke show dan juga make transition ke hide. Kemudian buka tab parameter, buat parameter baru dengan tipe data trigger. Untuk yang pertama show dan yang kedua hide. Klik transisinya, tambah kondisi untuk show dengan animation show dan juga hide dengan kondisi hide pada animation hide. Setelah itu kita nolkan alpanya, interactable dan juga blocks array case nya. Save. Kemudian buka folder data story scene 1 kamar putri. Pada paling bawah next scene nya kita ganti dengan pilih jalan. Untuk jalan utama kita tambahkan background gambar, misalnya gambar untuk jalan utama, misalnya kita pakai gambar stair, outdoor stair, karena kita tidak memiliki gambar jalan utama. Misalnya di sentence-nya kita buat pilih jalan utama, yang ngomong adalah narator. Lalu untuk background musiknya Envis misalnya. Lalu untuk jalan pintas melalui taman, kita misalnya isi gambar dan background dengan onsen building karena kita tidak memiliki gambar taman. Lalu di sini misalnya kita isi dengan pilih jalan taman. Misalnya di sini ngomong adalah narator. Lalu pada story scene kita buat data story scene 2 dengan nama sekolah misalnya. Jadi setelah melewati pilihan kita menuju ke sekolah, dan ini juga ke sekolah. Oh iya, untuk jalan pintas taman kita tambahin background musik, misalnya dramatik. Lalu pada sekolah, misalnya di sini kita isi dengan sampai sekolah. Yang ngomong misalnya narator. Lalu untuk background, misalnya kita isi dengan restoran B karena kita tidak memiliki gambar sekolah. Lalu untuk musiknya misalnya dramatik. Setelah itu buka script game controller. Ke bagian paling atas di bawah audio controller kita buat serialize field, lalu private, choose controller, lalu di bawah pada private key enumerator switch scenes di bagian if scene is story scene, di sini kita tambahkan else if scene is choose scene. Di sini kita buat state titik choose, lalu di bawah choose controller titik setup choose scene as
choosing titik koma, save, buka kembali Unity-nya, kemudian buka canvas, kita drag choose panelnya ke choose controller. Setelah itu kita coba play. Nah, di sini ada pilihan, misalnya jalan utama. Pilih jalan utama, lalu ke sekolah, sampai sekolah. Kita coba lagi, misalnya pilih jalan pintas melalui taman. Pilih jalan taman, lalu sampai sekolah. Oke, sebelum video ini berakhir, di sini aku mau memperbaiki namanya. Misalnya pada dialog bar, name box teksnya kita ubah, misalnya warnanya menjadi biru, sama seperti background panelnya. Nah, karena ini tidak terlihat, kita tambahkan shadow, buka folder resources, lalu ke fonts, lalu komik, lalu buka komik yang SDF ini, lalu pilih yang atlas material, lalu di sini titik 3 create material preset, lalu di sini kita rename menjadi tambahkan outline, lalu di sini pada outline, misalnya outline warna putih, untuk ketebalannya 0,1, buka name box teksnya lagi, lalu untuk material presetnya kita ganti yang outline. Sepertinya kurang tebal, kita ganti 0,25. Nah, jadi terlihat. Lalu untuk delete nya kita tambahin menjadi 0,2. Save. Oke, kita coba play lagi. Nah, di sini nama putrinya terlihat lebih jelas. Karena kita menambahkan background, kita tambahkan lagi jarak antara huruf, bukan name box, lalu si spacing option in karakter kita ganti menjadi 1. Kita coba play lagi. Nah, jadi tidak terlalu rapat. Oke, ini adalah akhir dari video part 10. Next, kita akan membuat tombol autoplay nya bekerja. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Jika kalian stuck atau error, kalian bisa komen di bawah atau gabung Discord, link ada di deskripsi. Oke, itu aja, terima kasih.